Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membahas bagaimana mengembangkan instrumen angket untuk mengukur sikap atau perilaku siswa yang bisa digunakan sebagai instrumen evaluasi pembelajaran. Misal angket sudah disusun, kemudian kita ingin melihat kelayakan instrumen tersebut. Nah, kelayakan yang dimaksud adalah harus diuji validitas. Pada sesi kali ini kita akan coba bahas validitas instrumen angket, validitas dari sisi empirik, secara empirik, artinya diuji cobakan langsung ke siswa. Saya punya sampel misalnya 30 siswa, diuji cobakan ke 30 dengan 30 pernyataan atau pertanyaan di dalam instrumen angket. Nah, setelah diperoleh skornya, ini kemudian skornya, nah kita analisis uji validitasnya menggunakan rumus product moment. Terlebih dahulu kita hitung skor masing-masing siswa, skor totalnya, sum, seperti biasa untuk menghitung jumlah, sum, kemudian kita lihat sampai ke 30 siswa. Di sini ada beberapa misalnya instrumen pernyataan angket nomor 20. Di sini kosong bukan 0, artinya ini tidak diisi oleh siswa. Siswa barangkali tertinggal atau tidak mengisi pernyataan ini, maka kita kosongkan saja. Kemudian R hitung, kita cari korelasinya menggunakan persen, korelasikan item yang ingin dicari korelasinya dengan skor total. Kita coba ambil dua angka belakang koma saja. Baru untuk keputusannya kita akan lihat apakah R hitung lebih besar dari R tabel. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel maka dia valid. Sebaliknya kalau dia lebih kecil maka tidak valid atau invalid. Gunakan formula if jika R hitung lebih besar dari R tabel, saya absolutkan, maka dia valid. Sementara jika dia sebaliknya lebih kecil, maka invalid. Oke, item 1 bisa kita lihat 0,32 itu lebih kecil dari 0,37, maka invalid. Kita lihat ada beberapa item yang invalid, kita kasih tanda dulu. Invalid. Invalid juga. Invalid juga. Invalid juga. Invalid juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item pernyataan yang tidak valid. Nah, patokannya, kalau misalnya dalam satu indikator semuanya tidak valid, maka instrumennya tidak layak digunakan untuk mengukur dan harus diuji cobakan kembali. Tapi ternyata ketika ternyata masih ada satu item pernyataan yang valid yang mewakili indikator, meskipun hanya satu pernyataan, nah itu bisa digunakan untuk mengukur, tidak apa-apa kita lanjutkan, tidak usah diuji cobakan kembali. Nah yang tidak valid ini di drop saja, tidak usah digunakan untuk mengukur sikap atau perilaku siswa. Perilaku terkait variabel yang ingin kita lihat. Nah artinya di sini ada 6 item yang tidak valid. Kita harus tandai nomor item 1, 12, 16, 18, 23, 26. Maka kemudian di pengujian reliabilitas, item yang tidak valid tadi saya drop dari uji reliabilitas. Saya hilangkan itemnya.
Sekali lagi, sebagaimana di pembahasan sebelumnya, di reliabilitas instrumen pilihan ganda, saya sebutkan bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa uji reliabilitas bisa diuji reliabilitas keseluruhan instrumen, baik dia valid maupun tidak. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang diuji reliabilitas ini adalah item yang valid saja. Maka saya gunakan pendapat yang kedua, item yang valid saja yang saya uji reliabilitasnya. Jadi item yang tidak valid saya drop, saya buang, kemudian baru dihitung validitas yang valid tadi. Pertama kita hitung skor total menggunakan sum. Kemudian varian item, rumus varian. Saya gunakan varian sampel untuk item 1. Varian masing-masing item. Jumlah variannya tinggal kita jumlahkan. Varian item tadi. Berikutnya jumlah varian total. Nah, ini hitung variannya tapi varian untuk skor totalnya saja. Saya gunakan varian sampel untuk skor total. Oke. Kemudian baru kita hitung reliabilitasnya menggunakan alpha Cronbach. Boleh, ada tidak rumus lain untuk menghitung reliabilitas angket ini? Ada. Bisa misalnya kita gunakan Caricatson atau KR21. Tapi kalau di sini saya gunakan alpha Cronbach. K ini adalah jumlah itemnya. Kemudian ini adalah varians, jumlah varians item, dan ini adalah varians total. Sama dengan K-nya, bisa kita setelah drop di uji validitas tadi, ada 6 item yang di drop, jadi tinggal 24 dari 30. Berarti itemnya tinggal 24, K-nya dibagi 24 dikurang 1. Nah, itu baru kemudian nanti dikalikan dengan 1 dikurang jumlah varian item dibagi jumlah varian total. Oke, kita coba lihat 0,87. Reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, di sini dari uji validitas kesimpulannya adalah ada 24 item pernyataan yang layak digunakan untuk mengukur sikap atau perilaku siswa. Di sini sebenarnya data ini merupakan data angket saya sebelumnya yang untuk variabel matematik anxiety, kecemasan. Jadi ada 24 item yang valid, dan 24 item yang valid itu memiliki reliabilitas item yang sangat bagus. Dan ini layak untuk digunakan. Artinya, instrumen ini, angket ini bisa dibilang merupakan angket yang sudah baku karena setelah diuji validitas dan reliabilitasnya dan telah digunakan untuk melakukan penelitian atau mengukur sikap matematik anxiety siswa. Demikian untuk uji validitas dan reliabilitas, uji kelayakan instrumen angket. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan atau kehilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.